Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu kisah sukses ayam Kentucky. Perkenalkan, nama saya Srel Gibran. Saya Aina Mardia. Saya Ulan Pairi. Saya Natasha. Dan adapun teman kami yang memegang kamera yaitu Fadil dan Ica. Introduction. KFC. Siapa yang tidak pernah makan Kentucky Fried Chicken? KFC salah satunya makanan cepat saji dengan jaringan terbesar di dunia. Fakta bahwa KFC memiliki nilai merek sebesar 12,87 miliar US dollar pada tahun 2020 merupakan bukti keberhasilan restoran penyajian ayam goreng tepung itu. Harlan David Sanders yang wajahnya terpampang di setiap gerai KFC lahir di Henryville, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1890. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 6 tahun, membuatnya harus memasak dan merawat saudara-saudaranya. Sanders kemudian putus sekolah di kelas 7 dan pindah dari rumah untuk bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, Sanders adalah seorang yang tangguh sejak usia dini. Saat berusia 16 tahun, Kolonel Sanders memutuskan untuk terjun ke dunia militer dengan menjadi tentara. Tetapi tak bertahan lama, setahun kemudian ia bekerja sebagai buruh di sebuah stasiun. Tetapi harus berakhir dengan pemecatan karena terlibat perkelahian. Tak mau menyerah, Kolonel Sanders mencoba peruntungan lain dengan menjadi seorang agen asuransi. Ia juga sempat berjualan ban untuk mengais rezeki. Setelah semua hal yang dilalui, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah pom bensin di daerah Kentucky pada tahun 1930. Sambil bekerja di pom bensin, Kolonel Sanders yang pandai memasak juga membuka restoran kecil. Awal mula ditemukan resep pada tahun 1939, Sanders menemukan 11 bumbu rahasia untuk ayam goreng yang dijual di restorannya. Ia mencoba mewaralabakan restorannya setelah perang. Sebelum ada yang menerima resepnya ditolak 1009 kali. Tak disangka, resep rahasia Sanders kemudian dikenal sebagai ayam goreng Kentucky dan langsung menjadi hit. Nama Kentucky Fried Chicken pun dipilih sebagai nama restoran ayam goreng miliknya. Untuk memperluas bisnisnya tersebut, Kolonel Sanders membuka jaringan waralaba. Kesuksesan KFC pun semakin besar, ditandai dengan masuknya bisnis ini ke dalam bursa saham New York Heuvelin in kemudian mengakuisisi KFC dan saat itu memiliki 3.500 gear parisit dengan nilai transaksi hingga 285 juta dolar atau dengan setara 4,2 triliun pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1986 KFC diakuisisi oleh PepsiCo Inc. dengan nilai transaksi seharga 840 juta US dollar, setara dengan 12,6 triliun rupiah. Sayangnya sehari sebelum transaksi itu, yakni 16 Desember 1980, Kolonel Sanders menghembuskan nafas terakhirnya di usia 90 tahun saat itu dan sekitar 6.000 lokasi KFC di 48 negara. Sanders akhirnya menjadi besar setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan dan bencana. Citranya masih menonjol dalam branding KFC dan wajahnya muncul di lambang perusahaan. Janggutnya, jas putih dan dasi tali barat telah menjadi identik dengan ayam goreng yang lezat di seluruh dunia. Hingga tahun 2022,
Setidaknya terdapat 25.000 gerai KFC di 147 negara dan wilayah di dunia. Di Indonesia, restoran cepat saji itu ada di bawah naungan PT Fast Food Indonesia. Perusahaan pemegang hak waralaba tunggal merek KFC Indonesia saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,49 triliun. Bangunan KFC dari tahun ke tahun. Tahun pertama masih jelek dan tahun kedua masih jelek. Sampai sekarang sudah bagus. Terima kasih. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.